Dialog saya dengan pro pembatal Ba'alawi yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di Pada Suka itu kan tergantung preferensi orang-orang. Jadi siapa yang menang itu tergantung Anda berada di pihak mana. Jika Anda berpihak kepada Ba'alawi atau pro Ba'alawi tentu saja akan mengira bahwa saya itu menang telak. Berbeda jika Anda itu pro pembatalan Ba'alawi atau pro Kiai Imad, tentu saja akan melihat saya itu kalah telak. Perkara siapa yang menang itu tidak begitu penting, tapi yang membuat saya terdorong untuk membuat video ini adalah saya itu dikirimi Gus Ali sebuah broadcast. Jadi saya itu nampak sekali kalah telak 9-0 atas Kiai Imad. Bukan tentang siapa yang menang di podcast kali itu, tapi 9 poin itu bagi saya layak untuk dibicarakan sebagai pengantar bagaimana seharusnya kita meneliti Ba'alawi. Andaikan kita atau saya sebagai pro pembatalan Ba'alawi, dari 9 skor itu apa yang bisa saya lakukan? Saya setuju tes DNA. Awal-awal banget sebelum saya bikin video yang menyanggah Kiai Imaduddin, saya itu udah ngobrol dengan Mas Sugeng bahwa genealogi atau nasab itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang historis, karena dia berkisah tentang seseorang di masa lalu, makanya kesarjanaan historis itu bisa masuk. Terus yang kedua, karena nasab itu fenomena biologis, makanya bisa dilacak dengan tools biologi. Salah satunya adalah Y-DNA. Hanya saja antara Mas Sugeng dengan saya itu berbeda pendapat tentang Y-DNA. Bagi saya, sampel yang dipakai Mas Sugeng itu kurang representatif. Karena ini perhitungan statistik, maka satu hal yang perlu diselesaikan adalah representasi dari sampel. Permasalahannya, sampel yang diambil itu berdasarkan self-proclaim dari sebuah grup interest, project interest di Family Tree, yang ketika saya verifikasi satu persatu menghubungi adminnya, pemilik atau administrator dari project itu, banyak sekali orang-orang yang seharusnya tidak menyematkan kabilah tertentu di dalam namanya, tapi dimasukkan atau di-approve sebagai anggota dari project interest gitu. Makanya saya ingat banget salah satu jurnal yang diberikan kepada Mas Sugeng itu, usulan dari jurnal itu ialah self-proclaim atau situs yang menerima saja apa yang diakui oleh seseorang atau membernya, bukanlah suatu tools yang baik untuk menjelajah generasi di masa lalu yang sangat jauh. Tentang perpindahan Ahmad bin Isa dari Basrah ke Yaman, dia memiliki anak bernama Ubaidillah atau Abdullah, dan Ubaidillah atau Abdullah ini memiliki anak Jadid, Basri, dan juga Alwi. Itu bisa dijawab dengan satu jawaban yang kemarin. Agaknya ucapan saya atau jawaban saya itu agak terpotong. Ketika Kiai Imad bertanya, adakah kitab Mutabaroh yang mengisahkan itu semua? Saya menjawabnya dengan tafsil, yaitu perincian. Jika berdasarkan kitab modern, kitab versi cetak yang bisa kita akses, dan situs-situs internet yang menyediakan manuskrip, kemungkinan besar kitab tersebut yang mereportase Ahmad Al-Muhajir perpindahannya dari Basrah ke Yaman, dia memiliki anak bernama Ubaidillah atau Abdullah, dan Abdullah atau Ubaidillah memiliki anak bernama Basri, Jadid, dan juga Alwi. Yang paling jauh yang bisa kita gapai adalah Ajarus Syafaf yang ditulis sekitar tahun 820. Itu perincian pertama. Jawaban atau paragraf selanjutnya yang ingin saya sampaikan, jika kita mendesklasifikasi naskah-naskah tua dari sumbernya langsung, dari perpustakaannya langsung, yang memang menyimpan naskah-naskah tua di masa lalu, sangat besar reportase tentang Ahmad bin Isa, tentang Ubaidillah bin Ahmad, tentang nama Ubaidillah, tentang Abdullah, tentang silsilah Ali bin Jadid, dan beberapa nama yang menjadi kontroversi bagi Kiai Imaduddin. Semua naskah itu memang harus dicari dari sumbernya langsung. Makanya jawaban saya ketika terpotong, karena Kiai Imad kan ada kendala sinyal ya, satu paragraf yang ingin saya ramukan di dalam video ini berdasarkan naskah-naskah tua yang saya ambil dari sumbernya langsung, dari perpustakaan makhtutotnya langsung, maka reportase tentang perpindahan Ahmad Al-Muhajir, anaknya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, dan ketiga anaknya Abdullah atau Ubaidillah bernama Basri, Jadid, dan juga Alwi, itu melimpah. Itu kayaknya jawaban yang sangat clear ya. Jadi tidak ada kontroversi ketika tidak disebutkan maka orang itu tidak ada, karena hal seperti itu ada presidennya. Makanya ketika sadar dan harus diakui keterbatasan literaturku cuma segini, yang dilakukan seharusnya itu kan lebih serius untuk mencarinya lebih dalam, itu bukannya langsung menyimpulkan bahwa orang ini nggak ada. Naskah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu yang paling tua diterbitkan atau disalin tahun 820.
Terus ada naskah pembandingnya, yaitu salinan sekitar 18 tahun kemudian, yaitu disalin ulang pada tahun 838. Saya sudah membahasnya lebih detail, agak detail di video pamijang kantor. Tapi untuk resumenya saya jelaskan begini. Naskah As-Suluk tidak ada satupun yang asli. Maksud saya tidak ada yang disahihkan atau divalidasi oleh Al-Janadi sendiri, penulisnya langsung. Hanya saja untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditulis Al-Janadi dalam silsilah Ali bin Jadid itu seperti apa, saya memakai 4 macam referensi yang berbeda. Salah duanya itu sezaman bahkan mendapati masa kehidupan Al-Janadi, yaitu dari Al-Athaiyah As-Saniyah dari Malikul Afdal Ar-Rasuli. Dia itu wafat sekitar tahun 778. Dia menulis silsilah Ali bin Jadid sesuai dengan apa yang ditulis oleh Al-Janadi karena mendapati masa Al-Janadi sekitar 10-15 tahun atau 20 tahun. Pada naskah Al-Athaiyah As-Saniyah persis sekali dia mengutip Al-Janadi, dan silsilah Ali bin Jadid itu melewati 9 nama untuk sampai Ahmad bin Isa. Hal itu juga diperkuat dengan sejarawan setelahnya, yaitu Al-Khazraji dalam Tirazul A'lam menulis silsilah Ali bin Jadid sampai 9 nama untuk sampai kepada Ahmad bin Isa. Kemudian Tuhfatul Zaman yang ditulis oleh Husain Al-Hadal juga menuliskan silsilah Ali bin Jadid sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Lantas pada tahun 820 Ajarus Safaf menulis silsilah Ali bin Jadid juga sampai kepada Ubaidillah. Makanya bagi saya cara untuk mengetahui silsilah Ali bin Jadid itu tidak harus melewati satu kitab tunggal, yaitu As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karena tidak ada satupun yang bisa menampilkan naskah aslinya atau naskah yang divalidasi oleh Al-Janadi. Cara yang paling lumrah dan juga sangat ilmiah ialah mengetahui apa maksud Al-Janadi dalam silsilah Ali bin Jadid berdasarkan orang-orang yang mengutipnya, yang sezaman dengannya, dan secara turun-temurun dikawal oleh para intelektual di masa lalu yang mendekati dengan Al-Janadi. 4 orang diantaranya ialah Al-Athaiyah As-Saniyah, Malikul Afdal Ar-Rasuli, Al-Khazraji dalam Tirazul A'lam, Tuhfatul Zaman karya Husain Al-Hadal, dan juga Ajarus Safaf karya Al-Khatib. Naskah As-Sajarah Barokah, makanya saya tuh yakin kartu traf Kiai Imad itu cuma satu, yaitu kitab As-Sajarah Barokah. Saya itu tidak sampai menolak naskah ini sebagai naskah historis. Syekh Madi Rojai memang mengakui kitab ini sebagai kitab historis atau kitab nasab, tapi beliau itu tidak sampai mentasdek atau membenarkan, hanya mengintisabkan atau menyandarkan kitab ini kepada Fakhruddin Ar-Razi. Permasalahan saya itu bukan pada kebenaran kitab ini atau ini benar disalin oleh Fakhruddin Ar-Razi atau tidak, tapi lebih ke manualnya. Manual jumlah ismiyah yang ditambahi atau diperkuat dengan amma dan fa atau syarat dan jawab, maka berfaedah taukid atau takkid atau penguat. Seharusnya itu bisa dipahami sebagai manual yang cukup problematik, karena amma Ahmad al-Aba fa'aqibuhu min salasati banin, yang bagi Kiai Imad itu spesifik. Jika dituliskan 3 dan namanya ABC, maka ya 3 itu saja anaknya dan namanya tidak boleh selain ABC. Bagi saya manual itu cukup problematik karena ketika Anda menerapkan kepada redaksi setelahnya atau redaksi sebelumnya, maka Anda akan mendapati bahwa manual itu ternyata bertentangan dengan naskah yang lebih tua, kitab nasab yang lebih tua dan yang zaman dengan As-Sajarah Al-Mubarakah. Bagi Kiai Imad, respon Kiai Imad seingat saya dianggap kurang teliti karena seharusnya cara pandang yang benar melihat As-Sajarah Al-Mubarakah itu ketika naskah yang lebih tua menyebutkan anaknya ada, misal Ali bin Muhammad itu ada 3, tapi setelah As-Sajarah Al-Mubarakah cuma 1, maka makna yang seharusnya kita pahami ialah selain Ali tidak ada yang berketurunan. Nah, hal ini juga problematik dan bermasalah karena selain Ali atau redaksi yang disebutkan oleh As-Sajarah Al-Mubarakah itu ternyata berketurunan hingga abad ke-9. Jawaban saya, manual itu jumlah ismiyah yang ada amma dan fa itu, syarat jawab itu yang seharusnya berfaedah takkid, itu tidak ada artinya, atau paling tidak seharusnya kita maknai sebagai pembatasan atau inhisor. Karena reportase yang lebih tua dari As-Sajarah Al-Mubarakah dan juga yang sezaman dengan As-Sajarah Al-Mubarakah itu ternyata kontra dengan manual itu sendiri. Sanad Salim bin Jindan tidak terbukti manuskrip asli. Saya itu tidak pernah bilang isnad atau beberapa salinan yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindan itu naskah yang asli. Saya hanya menyebut bahwa naskah salinan yang dibuat oleh Salim bin Jindan itu saya pakai untuk membuktikan naskah tua yang saya temukan ditulis tahun 611, ditulis tahun 500-an, ditulis tahun 600-an, atau ditulis oleh orang yang wafatnya sebelum 490 Hijriah.
apakah benar ditulis orangnya langsung atau tidak. Sama seperti saya membuktikan secara sahih bahwa kitab Al-Jawahirus Shafaf itu benar-benar ditulis Abdurrahman Al-Khatib dan isinya sama seperti yang saya miliki sekarang, yaitu dengan cara mengkonfrontasi beberapa hal yang dinukil oleh orang lain. Ketika ada satu naskah disalin ulang oleh orang lain, saya perlu membuktikan dan mengkonfrontasi antar naskah itu untuk membuktikan apakah naskah yang saya miliki itu sama persis seperti yang salinan. Naskah Habib Salim bin Jedan itu naskah salinan yang ditulis sekitar tahun 1360-an atau sekitar 1940 atau 50 Masehi. Jadi ketika saya dapat naskah tua itu, cara yang saya pakai untuk memastikan naskah ini benar-benar ditulis oleh mualifnya langsung, atau naskah ini benar ditulis oleh orang yang problematik atau enggak, atau naskah ini benar-benar sahih atau tidak, saya memakai banyak cara. Salah satunya kitab Sabat. Ada orang yang mendapatkan ijazah kitab itu melalui Muzaffaruddin kepada fulan, dan kepada penulis Sabatnya. Ada juga Ali bin Jadid itu mewariskan atau mengijazahkan kitab itu kepada Hasan bin Rosyid. Hasan bin Rosyid diberikan kepada si fulan, dan hingga pada penulis kitab Sabat tersebut. Apakah ada kontaminasi di dalam redaksi naskah yang saya miliki? Maka saya memastikannya dengan naskah-naskah lain yang menyalin ulang naskah tersebut. Jadi naskah utamanya saya pegang, terus saya bandingkan dengan 3 macam naskah yang menulis ulang naskah ini. Salah satunya ialah Habib Salim bin Jindan. Dan ketika saya bandingkan dengan naskah salinan Habib Salim bin Jindan dan 2 orang non Ba'alawi yang menulis ulang satu naskah yang sama, sangat-sangat identik dan sangat-sangat mirip. Motif saya untuk menjawab Kiai Imad tentang naskah sezaman sebenarnya kan Kiai Imad menaikkan taruhan bahwa saya tidak akan bisa menemukan, atau paling tidak semua orang tidak akan bisa menemukan naskah sezaman dengan Alwi atau Ubaidillah. Pada dasarnya ketika saya memang berikhtiar untuk mencari naskah tua yang sezaman dengan Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, jawabannya itu kan ada 2, yaitu Ubaidillah adalah anak orang lain selain Ahmad bin Isa, atau Ubaidillah memang benar-benar anak dari Ahmad bin Isa. Nah, ketika saya menemukan naskah tua, setelah saya konfrontasi dengan naskah-naskah yang lain, saya konfrontasi dengan naskah salinan, saya konfrontasi dengan ulama yang melihat naskah itu, saya konfrontasi dengan kitab Sabatnya, maka makin kesini saya menyimpulkan bahwa Ubaidillah adalah nama lain dari Abdullah, anak dari Ahmad bin Isa. Sikap saya tentang sumber sezaman itu sebenarnya untuk meladeni, tanda kutip, taruhan Kiai Imad tentang sumber sezaman itu tidak akan mungkin ditemukan, dan akhirnya saya temukan. Rommel Abbas hanya merujuk pada clipping. Kayaknya ada yang salah paham deh. Maksud saya dengan clipping itu ketika saya mengomentari statusnya Pak Hikam, saya itu sudah mengumpulkan beberapa clipping. Jadi potongan-potongan dari kitab naskah ingin saya unggah di dalam video mungkin atau di dalam buku. Nah, itu yang saya maksud dengan clipping. Saya nemu naskah aslinya, terus yang kan tidak mungkin akan saya tampilkan semuanya. Yang saya tampilkan ialah halaman yang berkaitan dengan nasab Ba'alawi, yang berhubungan dengan historiografi Ba'alawi, yang berhubungan dengan silsilah orang yang digugat oleh Kiai Imad, dan berhubungan dengan beberapa nama yang dianggap ingkirot, berhubungan dengan gugatan-gugatan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasul. Makanya potongan-potongan itu saya sebut sebagai clipping, karena yang saya maksud dengan clipping ialah saya akan mengunggah beberapa bagian-bagian dari naskah di masa lalu, naskah-naskah yang sesama dengan orang yang digugat oleh Kiai Imaduddin, dan itu yang seharusnya dipahami. Aktivitas clipping ya seperti itu gitu. Kayaknya ada yang perlu dipahami, atau Anda cek dulu lah dari KBBI maksud dari clipping itu seperti apa. Saya Rommel Abbas, ini Bapak Jangantor, sampai jumpa.